Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3011. Kondensat. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berbicara. Sekelopak bunga terbang keluar. Yao Tiandi berkonsentrasi, lalu menggelengkan kepalanya. Namun Lin Yan melepaskan dao agung, mengarahkan kelopak itu untuk terbang ke mulut Yao Tiandi, tanpa ragu sedikit pun. Kelopak bunga itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan obat murni memancar, memasuki tubuh Yao Tiandi, langsung memberinya nutrisi. Kekuatan ini, seperti air mata air yang manis, membersihkan organ dalam, meridian, dan tulang Yao Tiandi, memberinya kehidupan baru. Bahkan kerutan Yao Tiandi pun memudar. Pada saat ini, tubuh Yao Tiandi beresonansi seperti suara dao. Cahaya berkumpul di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sungguh tak tertandingi. Di atas kepala Yao Tiandi, miliaran tanaman obat kuno bermekaran. Pemandangan itu adalah pemandangan yang menakjubkan dan menakjubkan, pemandangan yang mengguncang langit dan bumi. Apakah ini reinkarnasi setengah langkah? Lin Yan berkonsentrasi, tertegun. Tidak benar. Namun, kemudian Lin Yan menggelengkan kepalanya lagi. Aura Yao Tiandi tetap tidak berubah. Ini bahkan bukan tahap reinkarnasi setengah langkah. Terlebih lagi, memasuki tahap reinkarnasi setengah langkah sangatlah sulit. Hanya sehelai kelopak saja sudah menjadi tantangan bagi Yao Tiandi. Ramuan reinkarnasi kuno yang matang mungkin bisa membantunya mencapai ini. Namun, sehelai kelopak ini tidak mampu membawanya ke terobosan ini. Dengan desiran, Yao Tiandi membuka matanya, kedalaman dan misteri tergambar jelas di matanya. Petik 2. Ramuan ini mengandung jalan kuno. Sepertinya aku telah memahami secercah makna sejati reinkarnasi. Yao Tiandi berkata dengan lembut. Petik 2. Makna sejati reinkarnasi telah lama sulit dipahami. Hanya dengan mencapai tahap reinkarnasi setengah langkah, seseorang dapat memahaminya, bahkan secercah pun. Sekarang Yao Tiandi telah mencapai ini, meskipun hanya di tingkat Kaisar Surgawi, ia jelas telah melangkah maju dan tak jauh dari tahap reinkarnasi setengah langkah. Secercah rasa syukur terpancar di matanya, dan ia menatap tajam ke depan. Dengan energinya saat ini, 50 mil ini bukanlah masalah. Niat membunuh di 50 mil terakhir mencapai puncaknya. Meskipun jalan itu berpasir kuning, hanya ada secercah harapan dalam perjalanan 1000 tahun itu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pisau tanpa alas kaki, sungguh berbahaya. Lin Yan telah menghindari banyak bahaya dengan jimat Tiangen. Tetapi kini sesosok kuno menghalangi jalan di depannya, tak mau bergerak. Wajahnya samar, kegelapannya terukir bagai jurang tak berujung. Mengenakan jubah hitam dan memegang sabit, ia melayang tanpa kaki di udara. Petik 2. Jalan ini terhalang. Sebuah suara serak dan kuno bergema, disertai gelombang niat membunuh. Suara itu adalah sebuah jalan, tetapi juga jalan kematian. Seandainya bukan karena jimat Tiangen milik Lin Yan, suara tunggal ini pasti telah merenggut nyawa Lin Yan. Hanya 1 mil yang tersisa, menyeberanginya berarti berjalan 100.000 mil. Tetapi bahkan dalam jarak 1 mil ini, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk tinggi. Di samping area terlarang ini, sebuah peti mati kuno yang besar berdiri, isinya penuh dengan tulang. Tak terhitung banyaknya prajurit perkasa sepanjang masa telah menumpahkan darah mereka di sini. Tak mampu menyeberangi 1 mil pun, mereka hanya bisa mati dalam kebencian. Boom! Gelombang energi terpancar dari tubuh Yao Tiandi, langsung melawan gelombang suara lawan. Ia berdiri di sana, memegang kuali obat. Namun, di bawah aura pemakaman, ratusan tahun kehidupan yang ia peroleh dari meminum kelopak obat kuno reinkarnasi juga memudar dengan cepat. Hal ini membuat Yao Tiandi sedikit mengernyit. Pada saat ini, Lin Yan melangkah maju, dan semburan kekuatan yang menentang surga meletus, mengancam untuk mengubah area di sekitarnya dan Yao Tiandi menjadi dojo Lin Yan sendiri. Kematian. Tetapi makhluk berpakaian hitam yang memegang sabit mengayunkannya, seolah-olah menuai kehidupan semua makhluk kuat di dunia, membawa serta aura kematian yang tak berujung. Kekuatan ini memenuhi Yao Tiandi dengan kesungguhan yang ekstrim. Kondensasi. Adapun Lin Yan, tatapannya juga tenggelam dalam keseriusan. Namun, aura kematian yang luar biasa itu benar-benar telah menembus dojo Lin Yan, yang diciptakan oleh kekuatan yang menentang surga, dan sepenuhnya di luar kendali Lin Yan, langsung menuju ke arahnya dan Yao Tiandi.
Bahkan Lin Yan terkejut. Kekuatan yang menentang surga adalah kekuatan yang tidak bergantung pada langit dan bumi. Setelah terbentuk di dalam dojo, kekuatan lawan manapun dapat dikendalikan oleh Lin Yan. Kecuali jika kekuatan lawan benar-benar hebat. Begitu kuat sehingga Lin Yan tidak lagi memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Kultivator di hadapannya, yang auranya tak terduga, entah seorang kultivator semi-reinkarnasi atau kultivator reinkarnasi setengah langkah. Dengan satu pikiran, Lin Yan melepaskan api surgawi. 7 helai api surgawi menghiasi 7 posisi api surgawi 7 bintang. Kemudian, 8 helai api surgawi menyatu, membakar abis lampu kuno. Dengan teriakan Lin Yan, api berkobar, berubah menjadi gelombang api raksasa yang melesat maju. Lin Yan bahkan melepaskan kekuatan jimat surgawi abadi hingga potensi penuhnya, memadatkan kekuatan langit dan bumi ke dalam tangannya, yang kemudian turun ke atas api. Bang! Di bawah api, aura kematian surut. Dan surut sepenuhnya. Hal ini membuat Lin Yan tercengang. Api surgawi, yang membara, dapat melahap segalanya. Namun lawannya terlalu kuat, seharusnya tidak memusnahkan segalanya. Kau bisa masuk, tetapi dia tidak bisa. Menatap jimat surgawi abadi milik Lin Yan, kultivator yang memegang sabit itu tercengang. Ia tak mengerti mengapa aura kematian itu surut, tak mampu menyerang Lin Yan. Seolah-olah rune itu mampu menangkal kekuatan kuburan tak terbatas. Makhluk seperti itu mustahil untuk dibunuhnya. Ia hanya bisa mengalah. Tapi Yao Tiandi tak bisa. Hanya 1 mil jauhnya. Yao Tiandi tersenyum kecut dan berkata, lalu menatap Lin Yan. Silakan. Kemakmuran umat manusia di masa depan bergantung padamu. Setelah selesai berbicara, ekspresi Yao Tiandi menjadi fokus, dan kuali obat memancarkan tirai cahaya. Sekuat apapun lawannya, ia akan bertarung. Tertawa kecil. Pada saat ini, tawa mengerikan meledak. Jiwa Lin Yan dan Yao Tiandi bergetar. Melihat lebih dekat, Lin Yan melihat seorang anak duduk di atas pohon mati setengah mil jauhnya. Aura anak itu bahkan lebih menakutkan. Tak ada jejak kehidupan dalam dirinya, penampilannya mengerikan. Ia bertelanjang kaki dan mengenakan ikat pinggang merah darah yang berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas, matanya sehitam tinta. Anak zombie. Lin Yan mengepalkan tinjunya, bahkan ia merasa gugup. Dengan jimat Tiangen, Lin Yan mampu melintasi jalan ini. Bahkan jika ia bertemu dengan anak mayat, ia mampu mengukir jalan bertahan hidup di antara jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya. Namun Lin Yan tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, Yao Tiandi pasti akan mati di sini. Ini adalah sesuatu yang tak ingin ia lihat. Alam Tiangeng kini berada dalam krisis yang terlalu besar. Umat manusia sangat membutuhkan seorang pria yang kuat. Saat ini, sulit bagi Lin Yan untuk menonjol, dan ia hanya bisa mengandalkan Yao Tiandi untuk segalanya. Namun sekarang, keberadaan orang yang memegang sabit menghalangi jalan, dan ada juga anak mayat yang melihat ke samping. Sulit untuk membawa Yao Tiandi di jalan seperti itu. Pasti ada jalan lain. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, ia sedikit enggan. Hanya tinggal 1 mil lagi. Jika Yao Tiandi mati di sini, itu akan menjadi penyesalan abadi.